Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran seni budaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang penciptaan karya kriya. Secara lebih lengkap mulai dari pengertian, fungsi, jenis, teknik dasar, bahan dan alat hingga proses desainnya. Nah, kata kriya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pekerjaan atau perbuatan. Nah, dalam seni rupa, kriya adalah karya seni yang dibuat dengan keterampilan tangan dan biasanya memiliki nilai fungsi sekaligus nilai estetika. Artinya, karya kriya tidak hanya indah, tapi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di Indonesia sendiri, seni kriya itu berkembang sangat kaya dan beragam. Contohnya adalah batik Indonesia yang dikenal sebagai kriya tekstil dengan teknik pewarnaan khas. Selain itu, ada tenun ikat yang menunjukkan keterampilan tinggi dalam mengolah benang menjadi kain bermotif. Ada pula wayang yang merupakan perpaduan antara kriya dan seni pertunjukan. Jadi itu untuk pengertian dari sebuah karya kriya. Lalu kita masuk ke fungsi seni kriya. Secara umum, seni kriya itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, yaitu sebagai fungsi pakai atau fungsional, yaitu karya yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Seperti tas, ada pakaian, meja, kursi, atau peralatan rumah tangga. Yang kedua, ada fungsi hias atau dekoratif, yaitu karya yang dibuat untuk memperindah ruangan atau lingkungan. Lalu yang ketiga, ada fungsi simbolik, yaitu karya yang memiliki makna tertentu, misalnya untuk upacara adat atau keagamaan. Dan fungsi keempat yaitu fungsi ekonomi, yaitu sebagai produk yang memiliki nilai jual dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu kita akan lanjut ke pembahasan jenis-jenis seni kriya. Nah, berdasarkan bahan dan tekniknya, seni kriya itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Antara lain, kriya kayu yang pertama, itu seperti ukiran dan mebel. Lalu yang kedua ada kriya tekstil, seperti batik, tenun, dan bordir. Lalu yang ketiga ada kriya keramik, yaitu karya dari tanah liat yang dibakar. Lalu yang keempat ada logam, kriya logam, seperti perhiasan dan perlengkapan tradisional. Lalu yang kelima ada kriya kulit, yaitu misalnya wayang kulit atau tas dari kulit. Lalu yang terakhir ada kriya anyam yang menggunakan bahan seperti bambu, ada rotan, dan daun pandan. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang teknik dasar penciptaan kriya. Nah, dalam prosesnya terdapat beberapa teknik dasar yang umum digunakan. Antara lain yang pertama ada teknik ukir atau pahat. Itu untuk bahan kayu atau batu. Lalu ada teknik anyam, yaitu menyilangkan bahan secara teratur. Lalu yang ketiga ada teknik batik, itu membatik menggunakan malem atau pewarna. Lalu ada teknik tenun, yaitu menyusun benang, lungsi, dan pakan. Lalu ada teknik cetak atau cor untuk logam dan keramik. Dan yang terakhir ada teknik pilin dan lempeng untuk pembuatan keramik juga. Nah, kemudian
Pemilihan teknik itu harus disesuaikan dengan bahan serta bentuk karya yang diinginkan. Lalu kita masuk ke pembahasan bahan dan alat dalam seni kriya. Bahan sendiri dalam seni kriya itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahan alami dan bahan buatan. Bahan alami ini misalnya apa? Misalnya ada kayu, ada bambu, lalu ada tanah liat, kulit, lalu ada kapas dan rotan. Sedangkan untuk bahan buatan itu contohnya adalah kain sintetis, lalu ada plastik, ada resin dan logam olahan. Nah, alat yang digunakan itu juga beragam, tergantung jenis krianya, seperti pahat, palu, canting, kompor batik, jarum, gunting, alat tenun, sampai alat putar keramik. Nah, pemilihan bahan dan alat yang tepat itu sangat menentukan kualitas dan ketahanan sebuah karya. Nah, lalu lanjut ke proses desain kriya. Nah, dalam penciptaan karya kriya itu proses desainnya memiliki peran penting. Proses desainnya biasanya melalui beberapa tahap. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan atau ide. Nah, sebelum menentukan mau seperti apa, tentu kita memiliki sebuah tujuan dan fungsi karyanya. Nah, itu masuk ke dalam identifikasi kebutuhan atau ide. Lalu setelah idenya sudah dapat atau sudah tahu tujuannya mau seperti apa, kita lalu masuk ke yang kedua, yaitu pengumpulan referensi atau mencari inspirasi, misalnya dari alam atau dari budayanya seperti apa, atau dari karya-karya yang sebelumnya. Nah, di sini Mister biasanya sering sekali menggunakan teknik ini. Yang kedua, pengumpulan referensi dalam karya sebelumnya. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah teknik ATM, yaitu amati, tiru, lalu modifikasi. Jangan sampai apa yang kita tiru itu plek-ketiplek sama yang sebelumnya. Nah, nanti itu akan menjadi sebuah masalah karena sebuah hak cipta. Nah, lanjut kita masuk ke pembuatan sketsa. Nah, setelah di sini pembuatan sketsa itu menuangkan ide dalam bentuk gambar rancangan. Setelah idenya sudah dapat, referensinya sudah dapat, maka pembuatan sketsa yaitu atau kita menggambar secara kasar bagaimana bentuk yang kita inginkan. Nah, yang selanjutnya yaitu pemilihan bahan dan teknik, itu menyesuaikan desain dan kemungkinan teknis. Lalu yang kelima itu ada penyempurnaan desain, itu yang masuk sebelum tahap produksi. Jadi disempurnakan dulu desainnya, sudah matang baru kita masuk ke tahap produksi. Nah, desain yang matang akan memudahkan proses perwujudan karya dan meminimalkan kesalahan. Lalu kriya itu dalam kehidupan sehari-hari sangat dekat dengan kehidupan kita. Contohnya apa? Yang dalam kehidupan sehari-harinya kita, contohnya ada pakaian yang kita kenakan, lalu ada tas yang digunakan, ada perabot rumah tangga, misalnya sendok, garpu, piring, lalu ada kendi kalau misalnya ada, hingga itu dekorasi ruangan yang merupakan hasil karya kriya. Bahkan dalam acara adat itu dan kegiatan keagamaan, kriya itu dapat memiliki peran penting, yaitu sebagai simbol dan identitas budaya. Nah, selain itu,
di era modern seperti sekarang, seni kriya itu berkembang menjadi industri kreatif yang memadukan nilai tradisional dengan desain kontemporer. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa kriya tidak hanya bertahan, tetapi juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, kalian sebagai peserta didik kelas 12 tentu harus memahami tentang penciptaan karya kriya yang dimana nantinya diharapkan dapat mendorong kalian untuk lebih kreatif, inovatif, dan menghargai warisan budaya bangsa. Kalian dapat memulai dengan membuat rancangan karya sederhana menggunakan bahan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Nah, demikian dulu untuk materi tentang penciptaan karya kriya pada pertemuan kali ini. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan menginspirasi untuk terus berkarya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.